Dan hai, kita semua mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dalam suatu hal ataupun menyimpulkan suatu masalah. Karena ketika kita melihat diri kita, kadang gak jarang justru yang membandingkan keadaan itu kita sendiri. Ketika ada seseorang yang dulunya sama-sama berjuang sama kita, terus setelah kita pisah sama orang itu, dan pas kita udah tahu kabarnya, kayaknya kita ngerasa jauh tertinggal dari orang itu. Kayak dulu itu bahkan kita yakin bahwasanya kita dulu nih yang sukses daripada temen ini gitu. Dan pada suatu momen ketika kita jumpa dengannya, ya kok jadi kayak gini gitu. Terus pada saat itu kita membandingkan diri karena kita tahu si teman kita ada beberapa privilege besar yang dia punya. Jadi kayak ya oke, mungkin karena dia seperti ini dan wajar aja dia sukses gitu. Jika dibandingkan denganku, mungkin agak lama gitu. Ya dulu pas waktu aku sama teman itu, waktu masih sama-sama merintis lah bahasanya, ya aku nggak ngelihat privilege yang dia punya. Aku juga nggak tahu kalau dia punya orang dalam gitu. Tapi di satu momen aku ngerasa ya seharusnya nggak boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kan ya kita semua punya jalan yang berbeda-beda, kita semua punya rute yang berbeda walaupun tujuan kita sama. Lalu gak lama setelah itu kita melihat teman yang lain ada yang baru menikah. Terus kita melihat keadaannya kayak enak juga ya, dia udah menikah gitu, udah cukup mampu dan berani untuk mengambil keputusan yang sebegitu besar. Dan jika dibandingkan dengan diriku, dan pada saat itu aku mikir, kok aku nggak bisa sedewasa itu ya gitu. Padahal ya dari dulu ya kayaknya sama-sama berproses gitu. Kayaknya dari dulu aku menganggap bahwasanya ya aku juga udah merasa bisa untuk dikatakan sebagai seseorang yang dewasa gitu. Dan pada saat itu egoku selalu berkata seperti itu, dan ternyata aku salah. Karena ya kalau dipikir-pikir, aku belum sedewasa apa yang aku pikir. Karena kenapa bisa aku katakan kayak gitu? Ya aku selalu mengambil dari sudut pandang setiap kejadian, setiap hal apa yang terjadi dengan orang-orang sekitarku. Aku selalu membandingkan diriku tentang hal itu. Ya walaupun kadang aku marah kalau misalnya orang lain yang membandingkan diriku dengan orang lain juga gitu. Tapi kadang di satu sisi kayak ada hal kemunafikan bahwasanya diriku sendirilah yang membandingkan aku dengan orang lain gitu. Nah itu yang bisa dikatakan bahwasanya ya aku gak sedewasa itu ternyata. Setiap ada kejadian, setiap ada hal-hal yang gokil di antara teman-temanku, aku selalu membandingkan dengan diriku sendiri gitu. Nah padahal ya yang kayak aku bilang tadi kan, kita semua itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Kita juga nggak berawal dari start yang sama gitu, walaupun tujuan kita tuh sama gitu. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya cepat ataupun lambatnya pergerakan seseorang
itu juga nggak menjadi penentu bahwasanya kita akan meraih apa yang kita inginkan. Karena untuk mencapai dalam sebuah keinginan itu masing-masing individu yang merasakan. Kayak ya mungkin kita ngelihat bahwasanya pencapaian seseorang itu ketika dia menikah misal gitu. Dan di sudut pandang kita ngerasa kayak wah keren ya dia udah nikah ini segala macam, udah sematang itu perencanaannya dan udah bisa menyanggupi kebutuhan akan rumah tangga ke depannya gitu. Nah kita menilai seperti itu gitu. Tapi kan belum tentu apa yang si orang itu rasakan gitu. Bisa jadi dengan sudut pandang dia yang berbeda, ya dalam suatu pilihan pasti ada permasalahan. Dan di balik permasalahan itu adalah sebuah hadiah. Ya hadiah yang kadang kita inginkan, kadang nggak kita duga-duga gitu. Nah kadang kita melihat seseorang kayak enak banget ya hidupnya, udah seperti ini, udah seperti itu gitu. Tapi yang dirasakan orang itu sebenarnya nggak seenak apa yang kita katakan. Ya pasti mengalami keresahan juga, pasti mengalami kebingungan juga, mengalami stres gitu. Contohnya kayak ketika ada seseorang yang ngomong kepada dirimu bahwasanya kayak ya enak ya aku sekarang udah ada di posisi ini, udah seperti ini, udah enak banget jalannya gitu. Ya pasti dalam diri kita berkecamuk ingin mengatakan enggak gitu. Ya ini semua apa yang kau lihat nggak seenak yang kau pikir gitu. Justru aku mikir bahwasanya kau itu yang enak gitu. Dengan keadaan seperti ini, hidupnya tenang, pekerjaannya lancar gitu, relationship berjalan dengan baik-baik aja, hubungan keluarga baik gitu. Nah itu justru aku melihatmu yang seperti ini gitu. Nah alhasil yang ada di situ tuh perdebatan gitu. Enggak cuy, sebenarnya aku tuh yang ngerasa diper juga gitu. Nah dari kejadian-kejadian itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dengan mungkin dengan teman-teman kita, dan ketika kita melihat itu sehingga membuat diri kita ngerasa minder, ngerasa insecure, percayalah itu cuman tentang sudut pandang kita aja yang perlu dirubah, tentang cara pandang kita untuk melihat supaya lebih baik, sehingga membuat diri kita nggak ngerasa paling buruk gitu, nggak ngerasa ketertinggalan, nggak ngerasa negatif. Tapi ya yang namanya kita manusia, kadang kita terlalu suka memandang sesuatu itu dari segi buruknya daripada positifnya, termasuk tentang diri kita sendiri. Kayak kita itu memandang dari sudut pandang yang negatif misalnya, itu kayak lebih detail, lebih dramatis ketika cerita itu kita bumbuin, padahal ya nggak seperti itu adanya gitu. Dan kayak misalnya ada orang yang telah berhasil dalam sebuah pencapaian gitu, kayak misalnya pencapaiannya udah wisuda, sementara kita ngajukan judul aja belum gitu kan, skripsian aja belum gitu. Terus kita mendramatisir hidup bahwasanya kayak enak banget ya si kawan itu udah wisuda dengan waktu yang gak lama, IPK-nya tinggi, pasti nanti dia dapat kerjaan yang mudah gitu. Apalagi dia pintar, buktinya gini. Wah awak ini apalah gitu, skripsi aja belum maju-maju, judul aja masih dipikir gitu. Nggak tahu nanti ini skripsi siap atau enggak, nggak tahu nanti bakalan jadi sarjana atau enggak. Kayaknya nih buruk nih. Nah ketika kita menilai diri kita seperti itu,
Entah kenapa rasanya itu kayak nikmat, ya padahal sesat gitu. Terus kita itu lebih detail gitu memahamin keburukan-keburukan itu. Ya itu nggak boleh sih sebenarnya. Ya kita nggak boleh seperti itu. Justru kadang gini, ketika kita menganggap diri kita buruk dengan cerita yang kita ceritakan, dengan opini yang kita sampaikan, itu tuh yang membuat diri kita menjadi suatu keadaan yang nyata. Dan ketika keadaan yang nyata itu hadir, kayak dulu kita bicara, kayaknya aku nggak bakalan siap ngerjain skripsi ini, kayaknya aku putus di tengah jalan, ini aja aku nggak tahu segala macam bla 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 bla. Nah ketika itu kejadian beneran beberapa bulan atau setahun kemudian, kayak tuh kan bener kan, buktinya aku nggak selesai dalam ngerjain skripsi, iyalah payah gini-gini. Kalau dia iyalah pintar, dia jenius, dia deket sama dosen, itu mudah aja. Nah itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil dari sudut pandang yang berbeda tentang cara pandang kita yang lebih positif, kayak oke, mungkin si kawan ini udah wisuda bulan sekian, kayaknya aku bisa gitu dengan apa yang aku buat. Otomatis kita membuat diri kita bergerak untuk menuju ke sana. Entah itu nanya ke teman kita, gimana sih caranya supaya kita betah ngerjain skripsi gitu, atau ada trik nggak supaya kita dapat ide atau referensi apa gitu. Intinya badan kita tuh gerak gitu. Nah ketika kita menggunjing diri kita sendiri, waktu itu kita ya nggak ngerasa gerak, justru kita kayak rebahan aja di kamar kos mengutuki diri gitu, sehingga kita nggak bergerak untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah kenapa aku bilang yang harus kita lakukan adalah menilai dari cara pandang kita yang berbeda dan positif, ya supaya kita bisa melakukan pergerakan kecil untuk meraih apa yang kita inginkan. Ya dengan cara itu bisa membuat diri kita nggak ngerasa jatuh, dan memperbaiki diri kita juga kan, memperbaiki keadaan kita juga. Yang tadinya kita nggak siap skripsian, yang tadinya kita buta sama sekali tentang skripsi, dengan adanya pergerakan kecil itu kita jadi tahu, jadi bisa menyusun pola hal apa yang akan kita lakukan selanjutnya dan kemana langkah kaki kita ketika di kampus nanti. Ibaratnya kita udah nanya sama temen, besok pagi kalau mau ke kampus, berarti harus kesini nih gitu. Jadi ya menurutku apapun keadaannya, ada baiknya kita mengambil cara pandang kita yang lebih baik gitu. Ya memang walaupun ada beberapa part yang gak bisa ditoleransi, tapi kan dari semua kejadian yang kadang kita alamin itu sebenarnya lebih banyak hal positifnya kalau kita mau mengambil itu gitu. Kayak ya kembali lagi di awal, kayak semua orang itu ada jalannya masing-masing. Kita semua juga gak berawal dari start yang sama gitu. Kita juga bukan tipikal orang yang harus sama dengan pencapaian orang lain. Kadang gini, ketika kita melihat orang lain telah berhasil melakukan pencapaiannya, ya kalau kita ngejalanin proses yang sama, ya belum tentu kita betah gitu, belum tentu kita paham, belum tentu kita bisa gitu. Dia cuma ngelihat hasilnya aja, kadang kayak banget ya aku kok gini-gini aja gitu. Ya mungkin pada saat itu keadaan kita saat inilah yang prosesnya gitu. Ya kita cuma untuk sabar aja sih ujung-ujungnya gitu kan, supaya kita bisa berada di posisi yang sama dengan teman kita gitu. Tapi aku yakin bahwasanya kawan-kawan yang mendengarkan ini ketika ngerasa dirinya insecure, ketika
ngerasa dirinya kayak mengalami suatu ketertinggalan, itu bukan itu bukan suatu ketertinggalan sih sebenarnya. Itu cuma cara pandang teman-teman yang harus sedikit diubah ke hal yang positif, lalu ambil makna dari setiap kejadian. Dan ya, kita nggak berawal dari start yang sama, kita juga nggak berakhir dengan garis finish yang sama. Ya walaupun kita mempunyai goals ataupun garis besar yang sama, setiap perjalanan manusia mempunyai cerita yang berbeda-beda. Justru lebih monoton kehidupan ketika dari satu manusia dengan manusia lain mempunyai cerita yang sama. Kayak nggak asik aja gitu. Ya analoginya ya ketika teman-teman pergi ke suatu tempat dan satu teman bercerita pengalamannya, tapi kita juga mempunyai cerita yang sama, kan itu kayak ya nggak enak aja gitu. Ibaratnya kita mau nyampaikan kok opini kita, tapi opini kita sama orang itu gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, ya sama sih yang disampaikan sama dia, terakhir kita bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya berbeda ya justru kayak menggebu kan. Misalnya si teman kita itu cerita proses perjalanan dia ke suatu tempat tuh dengan mengalami hal-hal horor gitu, sementara kita ketika mempunyai pengalaman yang sama, ibarat ke suatu tempat yang sama gitu, kita justru mempunyai cerita yang komedi gitu. Nah dari situ kayak dua hal yang berbeda kan. Dari situ kita tidak mengalami cerita kebosanan walaupun tempatnya sama. Nah itulah kehidupan gitu. Walaupun proses kita berbeda-beda, ada yang duluan nyampe, ada yang baru mulai, ada yang nggak tahu ini masih mulai atau enggak, ini proses atau enggak gitu. Ya ceritanya berbeda-beda gitu. Dan suatu saat nanti ketika kita ceritakan ke orang-orang yang entah itu pengen denger cerita kita ataupun saling sharing, jadi kayak ada suatu feedback yang bagus gitu dari setiap obrolan. Itu aja sih hal yang perlu diperbaiki dari setiap makna kejadian ya. Hal yang perlu diperbaiki dari setiap kejadian adalah cara pandang kita. Ya walaupun ada beberapa hal yang memang cara pandang kita harus buruk sih ke hal itu gitu. Ya realistis aja gitu. Ya paling tidak teman-teman pandai untuk memaknai ini semua gitu. Dan aku berpesan bahwasanya apapun yang terjadi pada saat ini, ambillah makna dari setiap kejadian. Karena ketika teman-teman dapat memaknai hal itu dapat membuat kamu ngerasa sedikit lebih baik dan membuat kamu ngerasa lebih kuat untuk menjalani kehidupan yang pahit ini. Gokil. Oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog Litania Amerta. Terima kasih udah dengerin. Aku harap aspirasi ataupun opini dari cerita ini dikomentari lah, tentang apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu kita bahas selanjutnya, ataupun masukan-masukan dari setiap perbincangan kita. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman mau request ataupun teman-teman mau cerita, ya cerita aja di kolom komentar. Aku tunggu di situ. Aku Litania Amerta, sekian dan terima kasih. Boom.